Ya, selamat siang. Kali ini kami review untuk Anda, yaitu seperti yang Anda lihat di depan ini, yaitu satu perangkat radio multiband dari Yaesu, modelnya FT847 ya. FT847. Ya, ini merupakan radio yang juga tergolong sangat favorit. Bisa dikatakan ini disebut menjadi sebuah perangkat radio yang dibilang serba bisa, karena dia bisa beroperasi di beberapa frekuensi, yaitu di utamanya di HF, yaitu secara umumnya dari 1,8 atau di bawahnya dari 30 kHz sampai dengan di 30-an MHz seperti itu. Sedangkan di radio ini bisa sampai di 36 MHz. Kemudian di 50 MHz itu atau 6 meterannya secara umumnya rentangnya di 50 sampai 54 kalau untuk standar. Kemudian kalau di perangkat ini ya dia bisa lebih lebar lagi. Nanti semacam itu nanti kita langsung lihat di saat tes fungsinya ya. Selanjutnya di sini juga dia bisa di 2 meteran. Kemudian ada di UHF ya, di UHF. Powernya pun ini variatif ya. Kalau secara teoritisnya di di HF-nya itu dia secara danameter itu di rentang 100, ataupun kalau di mode AM-nya itu di 25 watt. Tapi di perangkat ini yang Anda lihat di depan ini dia bisa mencapai 100 lebih seperti itu. Semua nanti kita lihat dari tes fungsi langsung. Berikutnya untuk di 2 meterannya dan di UHF-nya juga nanti kita langsung lihat langsung di tes fungsinya. Jadi seperti itu. Ya, untuk perangkat ini juga radionya ini menjadi unggulannya adalah salah satunya fasilitas satelitnya. Ini fasilitas satelit. Fasilitas satelitnya ini bisa memfasilitasi Anda untuk menggunakan layanan repeater yang dia kalau secara umum ya repeater diletakkan di ground, itu di instalasi di dataran tinggi atau semacamnya. Sedangkan untuk fasilitas satelit ini repeater itu dipasang di atas ya, dia di atmosfer yang rendah ya, dan dia melintas di atas setiap negara ya, sesuai dengan jalur lintasannya. Jadi untuk di sini dia berfungsi memiliki kemampuan untuk fitur satelitnya itu normal atau reverse tracking. Dia bisa duplek, memungkinkan transmisi dan penerimaan secara bersamaan pada band yang berbeda. Oke. Oke, jadi sekali lagi nih kalau fasilitas satelit ini dia memungkinkan transmisi dan penerimaan secara bersamaan pada pita yang berbeda ya. Dan selanjutnya untuk fitur unggulannya di sini ada DSP. DSP ini bisa diakses di menu yang ke-11 ya. Sini dia bisa Anda pindah-pindah. Ini bisa disetting berapa. Oke, DSP nya
Ini fitur yang dia sediakan itu ya noise reduction, kemudian DSP noise filter, berikutnya ada DSP band pass filter. Jadi ini membantu meningkatkan kualitas sinyal yang kita terima ya. Dan berikutnya dia untuk port antena di belakang itu disediakan terpisah untuk masing-masing band. Itu di HF ada sendiri, berikutnya di 50 MHz atau 6 meter itu ada soket tersendiri, kemudian di VHF juga ada sendiri, dan UHF. Jadi dia soketnya dibuat terpisah ya, seperti itu, dikhususkan. Kemudian di sini kita sampaikan bahwa untuk radio ini juga di belakang itu disediakan auto fan cooling untuk mengeluarkan udara panas dari dalam radio supaya tidak overheating ya, seperti itu. Dan untuk radio ini layar digitalnya seperti yang bisa Anda pantau ini masih normal ya, bagus. Angka maupun huruf ini tidak ada yang terputus seperti itu. Backlightnya atau background lampunya ini juga masih utuh merata seperti itu cahayanya. Panel depan ini semuanya masih utuh, tombol-tombol tidak ada yang macet, knob ataupun rotary dial. Kemudian ini ada ciri khasnya yang shuttle jocknya ini untuk berpindah cepat seperti itunya juga, ini masih normal, tidak ada masalah. Dan ini juga ada untuk membantu rotary dial yang utama untuk kita berpindah di kilohertznya ya, ini untuk knob ini seperti itu. Baiklah, berikutnya ini kalau untuk unit ini, tuner ini kondisinya opsional. Anda bisa gunakan untuk perangkat eksternal ya, karena di sini tidak disertakan untuk unit ini. Baik, sekarang kita coba tes langsung saja fungsinya. Nanti kita coba tes untuk beberapa penerimaan atau siarannya di 2 meteran. Kemudian di 2 meteran ini kita juga nanti coba cari untuk airband ya. Untuk di Semarang ini kita bisa tangkap untuk siaran dari Bandara Internasional Ahmad Yani di 126 MHz. Berikutnya nanti kalau jika propagasi mendukung, kita coba dengarkan siaran apakah ada di HF-nya ya, HF seperti itu. Oke, sekarang kita gunakan dua perangkat ini yang besar ini kita gunakan untuk HF dan 6 meteran, sedangkan yang di atas yang kecil ini dia untuk ke VHF dan 2 meteran dan UHF ya. Ini kita fokus ke sini untuk cek power di HF 18. Ini 120 ya. 120 watt. Berikutnya kita ke 3,5 MHz. Di sini terpantau 135 MHz 135 watt, maaf. Berikutnya di 7 MHz kita lihat 130 watt. Kita coba di LSB, mode LSB. Bisa normal. Berikutnya di USB. Oke, bisa ya. Berikutnya di CW.
sana ya, bisa ya gearnya. Oke. Selanjutnya di FM ya, ini 130 ya, tadi saya tes. Di AM nih di 40 ya, 40. Oke, berikutnya kita ke atas di 10 MHz 120 watt. Kita di 11 MHz 125. Oke, di 14 MHz 125, di 18 125. Oke, di 21 ya 125 ya, di 24 sekian 120. Berikutnya di 27 banyakkan, 27 sekian ya, biasanya 300 ya, 125. Berikutnya di 28, ini 125 ya. Selanjutnya kita ke di sini, dia bisa di 36 20 watt ya, 36 MHz 20 watt. Berikutnya di 50, di sini kita cek dia di 37. Maaf, ini kita switch dulu untuk baik ya, kita pindah. Oke, 120 37 MHz. Oke, berikutnya di sini standar di 50 MHz 125, 51 dia di 130, 52 130, 53 130, 54 di 130 ya. Selanjutnya ini masih bisa sampai ke atas di 70, masih bisa dia. Ya, di 75 dia di 30 watt ya, 30 watt. Oke, di AF dan ammeteran normal bisa semuanya untuk transmit ataupun untuk powernya itu. Berikutnya kita di 2 meteran VHF. Ini dia di sini, dia masih standar ya, dia di 144. Di sini terpantau dia di 70. Ini skala 120 ya, 70 watt, 70 watt. Berikutnya di 145 dia 70 watt ya, di 145, sekian ya, 0,9, ini 70 watt ya, 144 sampai 146 ya, standar ya. Untuk RX nya ya, ini lebar ya,
Ya nanti ini kita coba tes di sini di 126 sekian. Ini untuk airband ya, modenya AM dia, nanti kita gunakan mode AM. Oke, kita ke UHF. UHF nya di UHF nya maaf ya, ini pindah dulu ya. Oke, di sini standar di 430, berpantau 70 watt. Kemudian di 431 biasanya sampai 440 ya, 440, 435 berapa ya, nah 65. Berikutnya di sini, nah ini larinya ke duplek nih, dupleknya ya 65 ya, mendekati ya 439, dia di 65 watt. Berikutnya kalau dia sampai atas, di atas 440 udah tidak bisa. Oke, baiklah. Untuk powernya oke, semua band tidak ada masalah, normal. Sudah bisa kita tes semua. Selanjutnya kita coba di sini beberapa fungsi tombol yang ada di sini. Ini untuk MOX tanpa dianu antena, tekan. Digunakan dulu sebentar. MOX ya, bisa ini. Oke, kemudian ini untuk mic levelnya, arah power. Berikutnya ini untuk monitor, kita tes dulu ya. Cek tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, bisa. Berikutnya di sini alternator, RF, amplifier, EQC fast, hidup ya, ini normal semua. Nah, aktif. Ini prosesor, tadi monitor juga bisa. Kemudian ini, oke, ini untuk apa, square, ini gear speed, voice ini opsional, ini fast, bisa. Ini locknya, fungsi. Nah, yang ini tadi kita udah coba tampilkan sebentar, ini ya untuk satelitnya, fasilitas satelitnya. Ini home-nya di 14 MHz. Kemudian ini VFO ke memori yang kita simpan. Ini misalkan ini jika kita mau simpan, kita tinggal tekan agak lama. Berikutnya dia berkedip. Selanjutnya kita kendaki ya, sampai bunyi beep gitu. Jika dipanggil, dia akan ya.
Oke. Berikutnya di sini A ke B, ini B, A. Ini kita aktifkan split seperti ini. Mana ya? Sorry. Ya. Oke. Ini untuk A ke B ya, pindah. Ini untuk subnya. Kemudian ini untuk repeatnya, ref downtown, DCS. Ini untuk entry jika Anda menghendaki mencari secara cepat dengan di entry langsung menggunakan ini pad. Ini scan, ini priority, ini untuk band naik turun tadi sudah coba untuk megahertz naik turunnya. Ini untuk sub tune di sini. Berikutnya ini menunya di sini ada ini eksternal menu, kodenya 90 sampai 96. Yang utama ini ada 42 menu ya. 42 menu misalkan. Salah satunya tadi misalkan ada ini untuk opsi DSP nya ya, ini DCS, digital channel system. Ini untuk berfungsi untuk berpindah di sini per kilohertznya. Selanjutnya jika diaktifkan di yang lain, ini dia untuk pindah ke memori ya, untuk knob ini. Berikutnya ini ada digital filter, digital noise reduction, kemudian ini untuk recall quick memory bank ya, ini recall dan store seperti itu ya. Oke, ini shuttle jobnya kita tadi udah coba ya, normal, tidak ada masalah dia. Baik, kita coba ke sini dulu di VHF ya, di sini kita pasang dulu. Yang menghadap ke utara, pinggir jalan raya ya Pak Tura ya Pak Sur kantor. VHF Yang monitor, ngapuntennya ya lagi kasaan karo Pak Qasim ya. Oh kayaknya sudah pernah lewat itu. Yang lurus terus berbes ngidul ketemu Neko ya. coba di airpin. Decimal 75 Denmark Charlie Bravo to East and Northwest. Inform ATC on initial contact that Ini you tuh have Romeo. siaran di Bandara Ahmad Internasional Yani Ahmad Airport Yani. information Romeo at 0730 ATC runway in use 31 wind 250 degrees 4 knots. This is
visibility 1000, weather cloud view 1200 feet, scatter 1300 Baik, feet. kita coba di apa HF, tapi biasanya sih jam segini masih kurang. Jadi kita tes dulu ya. Ya, boleh juga wanita. Mana yang merem? Ikan terus apa talas? Aku romi di ganti. Lagi oleh buang-buang. Aku istroso. Ngeri atau lah? Aku apa ngono cak harga ngeri Ya, ini di HF cukup jernih ya siarannya. Baiklah, ya, kita coba sudah dengarkan untuk siaran tadi ya di VHF, sekaligus kita coba di tadi airband ya 126 MHz, berikutnya di HF ini 7 MHz poin 080 juga tidak ada masalah, normal, bisa bagus untuk penerimanya atau RX nya ya. Baik, mungkin itu saja untuk reviewnya ya. Ini kami sampaikan bahwa untuk radio sekali lagi ini disertai dengan adanya handmic MH31, kemudian ini ada jaga stainless kaki besinya, berikutnya ada sapu jinjingnya ya. Berikut ini ada kabel DC, ini tebal ya, panjang, asli dari Jepang sana ini untuk kabel powernya, kabel DC nya. Untuk komponen di internal jelas ya, pastinya dia masih ori genuine, kemudian bodi dari radio, cat semua ini masih ori mulus, dan panel depan semua masih utuh. Perangkat radio berfungsi dengan baik sesuai yang Anda bisa lihat di video yang kami sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.